Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Kita masih membincang soal mewujudkan bahan tanah untuk ketahanan nasional, dan kita juga masih ditemani Pak Kanwil BPN Provinsi Banten, Pak Rudi Rubijaya. Nanti di segmen ketiga sekali lagi Anda bisa langsung bergabung ya untuk langsung bertanya apa saja seputar bank tanah, karena ini mungkin juga masih kurang familiar ya di tengah masyarakat, dan bagaimana kemudian tadi mekanismenya dan apa tujuannya sebetulnya dibentuk bank tanah tadi sudah disebutkan oleh Pak Kanwil. Baik, Pak Kanwil, kalau kita bicara soal sumber-sumber ya, sumber-sumber nantinya yang kemudian akan dikelola oleh bank tanah ini berasal dari mana saja, Pak? Ada banyak sumbernya, Mbak Dia. Jadi kita sudah misalnya melaksanakan penertiban tanah telantar itu sejak tahun 2010. 2010, oke. Dan ada beberapa yang sudah kita bisa tertibkan dan itu sudah ditetapkan tanah telantar itu akan dikelola oleh bank tanah. Ada juga sumber lainnya misalnya dari pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada lagi misalnya tanah bekas tambang. Itu kalau dikelola bagus, tanah bekas tambang meskipun sudah dikeruk gitu ya. Kalau dikelola dengan baik itu bisa jadi bagus juga. Saya pernah lihat di Malaysia itu ada kawasan bekas tambang Sunway kalau nggak salah. Itu dalam sekali, Mbak. Tapi dia malah bagus, dia bisa kelola yang gerongnya itu di taman wisata gitu ya. Di Kelodion di atasnya ada hotel, ada apa. Nah ini tantangan buat kita untuk bisa merecovery itu semua. Kemudian juga ada misalnya perubahan hak yang bekas HGU. Dulu HGU mungkin dulu itu masih pedesaan ya, kemudian dia berkembang. Nah, sehingga dia udah masuk wilayah perkotaan, gak cocok lagi HGU di situ. Nah, begitu dia berubah jadi HGB, itu ada kewajiban melepaskan 20% pada negara. Nah, itu akan dikelola oleh bank tanah. Dulu yang tanah-tanah seperti itu, kita karena tidak punya bank tanah, nah pengelolaannya dia agak repot. Nah, dengan dia bank tanah, semua tadi hasil reforma itu tadi bisa kita kelola, dan kita kembangkan untuk kita distribusikan. Jadi ada 3 fungsi dia pengadaan tanah seperti yang tadi. Sekarang masih proses identifikasi untuk memperoleh sumber-sumber bank tanah. Kemudian tahap kita akan pengembangan, tahap ketiga kita ada distribusikan kepada masyarakat reforma agraria, kepada misalnya nanti kalau ada badan usaha yang berminat untuk kepentingan negara dan bentuk kepentingan umum misalnya gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk bicara soal tipe, ini ada berapa tipe sih Pak Kanwil untuk bank tanah yang kemudian juga mana yang diterapkan di Indonesia? Jadi memang bank tanah ini ada beberapa bentuk ya. Ada public land bank, jadi dia hanya satu lembaga. Ada juga yang majemuk, public land bank. Jadi ada beberapa lembaga di satu negara yang ada lembaga pemerintah yang mengelola gitu ya. Kemudian juga ada public private juga. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada juga barangkali lembaga swasta yang sekarang dalam tanda kutip sudah melaksanakan fungsi bank tanah untuk kepentingan dia, tapi itu yang sempat misalnya dibicarakan bahwa ada banyak orang menguasai terlalu luas gitu ya. Nah itu sebetulnya dalam konteks pengusaha mungkin mereka menyiapkan tanah itu, mereka juga punya rencana untuk pengembangannya gitu kan. Nah itu ya, tapi kesulitannya adalah tanah jadi sulit untuk dimanfaatkan publik. Nah kalau gimana kalau ini ke negara yang ngatur kan lebih bagus. Nah kita menganut public land bank, di mana selain ada bank tanah, Kementerian Keuangan juga punya sejenis bukan bank tanah namanya, lembaga manajemen aset itu untuk kepentingan menyediakan tanah untuk pembangunan proyek infrastruktur misalnya seperti itu. Gitu. Oke. Nah, tadi sih sebetulnya kita sudah bahas ya sejak awal begitu banyaknya kemudian keuntungan yang bisa didapatkan dari diterapkannya bank tanah. Mungkin untuk masyarakat sendiri, Pak Kanwil, seperti apa saja kemudian keuntungan dari bank tanah? Bisa nanti keuntungannya bisa direct ya. Misalnya nanti ada masyarakat yang bisa mendapatkan distribusi langsung dari bank tanah. Itu misalnya dalam konteks tadi ada kewajiban bank tanah mengalokasikan 30% untuk reforma agraria misalnya. Itu nanti ada kita sudah melakukan ini, ada beberapa lokasi konflik yang sedang kita tangani. Kemudian setelah nanti kita selesaikan konfliknya, itu masukkan bank tanah, kemudian itu distribusikan ke masyarakat itu langsung. Tapi secara tidak langsung ada banyak juga manfaat yang saya sampaikan. Begitu nanti kegiatan investasi atau kegiatan pembangunan untuk umum berjalan,
masyarakat pasti akan merasakan dampak secara tidak langsung. Nah, memang kita berharap ke depan kalau bank tanah ini sudah settle, kan sekarang masih proses identifikasi subjek-subjek objek-objeknya ya. Nah, pada saat di pengembangan bank tanah akan mengembangkan, nah di situ masyarakat bisa nanti bank tanah bekerja sama dengan beberapa lembaga, misalnya mengembangkan satu tanah yang menjadi objek bank tanah dengan fungsi dia sebagai pengembangan tadi. Mungkin nanti masyarakat bisa menikmati properti yang lebih dengan harga yang lebih baik, lokasi yang lebih bagus, seperti saya gambarkan. Depan bisa jadi seperti itu. Ya, gitu. Baik. Ini ada fungsi efisiensi juga ya. Misalnya bisa lebih dekat dari tempat kerja tadi yang Pak Kanwil sudah sebutkan. Kemudian juga dengan harga yang lebih terjangkau barangkali pada masyarakat. Kita harapkan ke depan dengan fungsi pengembangan ini. Hanya mungkin memang kita berharap ke depan fungsi pengembangan ini bisa lebih kita tonjolkan gitu ya. Sekarang masih pada proses tahap di perolehan tanahnya dulu. Ya, gitu. Identifikasi tanah-tanah tadi ya. Baik. Nah, kalau bank tanah sendiri, apakah Pak Kanwil ini terpusat di pusat saja atau mungkin Banten juga punya bank tanah? Memang saat ini masih terpusat di kementerian ya. Namun demikian dalam rangka tadi pengolahan kegiatan atau pelaksanaan kegiatannya, kami selaku kepanjangan tangan di Kementerian ATR BPN daerah melaksanakan juga fungsi-fungsi tadi inventarisasi seperti itu gitu ya. Nah, memang mudah-mudahan ke depan kalau sudah berjalan dengan baik, bank tanah ini kan lembaga independen, Mbak. Ya. Jadi seperti saya sampaikan dia independen, jadi kementerian sebenarnya nggak bisa intervensi juga. Ya, tapi karena istilahnya sekarang masih satu atap lah kurang lebih gitu. Nanti kalau sudah berjalan dia independen, kementerian pun tidak bisa intervensi karena dia sistemnya ada tadi lembaga sui generis itu, lembaga yang independen. Baik. Nah, Pak Kanwil, sedikit mungkin gambaran soal di Provinsi Banten sendiri saat ini seperti apa? Mungkin apakah BPN Banten juga sudah mulai identifikasi lokasi mana saja ya? Sudah, ya. Seperti apa nih? Sudah ada beberapa yang kita dapatkan sumber tanah untuk bank tanah ini. Ada beberapa HGU atau HGB yang memang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar termasuk objek bank tanah. Dan ada juga beberapa lokasi konflik yang nanti pada saat penyelesaiannya ada yang masa dikuasai masyarakat, itu nanti distribusikan kepada masyarakat. Kemudian ada yang nanti akan masuk ke dalam bank tanah. Saya dengar katanya memang ada rencana juga dari Pak PJ Gubernur untuk memanfaatkan tanah terlantar tadi yang belum dikuasai masyarakat untuk program ketahanan pangan. Nah itu tadi, itu yang saya sampaikan tadi, mungkin dari impact-nya nggak langsung, tapi dengan adanya tanah tersebut, program pemerintah bisa berjalan. Otomatis nanti hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat. Pada saat kita harus menghadapi situasi yang katanya tahun depan tuh krisis, nah dari sekarang langkah-langkah mana yang kita siapkan, bagaimana program ketahanan pangan kita dorong. Nah tentu itu butuh tanah juga karena tempatnya pasti masih di atas tanah gitu kan. Nah kita coba menyiapkan dengan tanah-tanah di bank tanah ini, mudah-mudahan bisa mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, ini tentunya sinergi antara pemerintah Provinsi Banten, 8 kabupaten kota juga sangat penting ya, Pak Kanwil ya. Oke, untuk mewujudkan tadi bank tanah. Lalu apa kemudian Pak Kanwil kaitannya mungkin irisan yang kemudian juga sangat jelas dari dibentuknya bank tanah dengan ketahanan nasional, Pak Kanwil? Jadi gini Mbak, memang seperti tadi saya sampaikan, secara tidak langsung memang langsung maupun tidak langsung ya, bank tanah ini dengan ketahanan nasional sangat erat kaitannya gitu ya. Jadi saya sampaikan tadi kita antisipasi untuk krisis ke depan, karena ketahanan nasional ini pertama tentu ketahanan pangan. Ketahanan pangan, Dan selanjutnya juga ada hal lain yang perlu kita persiapkan untuk ketahanan nasional kita bisa lebih. Nah tadi misalnya untuk langkah-langkah bagaimana supaya tanah ini tersedia untuk berbagai program pemerintah, sehingga kalau program pemerintahnya jalan, kebutuhan masyarakat baik tadi langsung perumahan maupun tadi saya tidak langsung dan sebagainya itu bisa tersedia, program bisa berjalan, sehingga akhirnya bank tanah ini juga akan berkontribusi terhadap ketahanan nasional yang lebih baik. Saya nggak bisa bayangkan misalnya kalau pada saat krisis kita nggak siap antisipasi untuk lumbung-lumbung pangan misalnya gitu ya. Kemudian juga masyarakat kehidupannya juga tidak teratur dan juga repot. Saya sampaikan tadi sebetulnya
Agenda tata ruang ini kontribusi untuk menciptakan lingkungan lebih baik itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional, Mbak. Sederhana aja. Kalau kita tidak bisa menciptakan ruang lebih baik, tanahnya nggak ada, program tadi perumahan nggak jalan, pangan nggak jalan, kemudian akhirnya lingkungannya kumuh. Kumuhnya pasti rawan segala macam, kesehatannya pasti nggak bagus, rawan narkoba. Karena di tempat-tempat yang sempit-sempit, gelap-gelap itu pasti transaksi itu banyak kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa bicara ruang yang lebih baik, ya. Kesehatannya juga bagus, semua sirkulasi udara, matahari, lalu lintas juga nggak macet. Nah ini akan berkontribusi banyak terhadap perekonomian dan kesehatan, ketahanan pangan, ujungnya juga nanti ketahanan nasional kita yang akan meningkat. Gitu ya. Karena mau nggak mau hampir semua kegiatan masih di atas tanah, Mbak. Betul. Dan kita masih sistemnya masih belum terbiasa. Mohon maaf kalau di luar negeri kan karena tanah mahal ya sempit, orang biasa ke atas, bawah. Kalau kita masih belum terbiasa, sehingga mau nggak mau kita masih bicara di atas semua, di atas tanah. Jadi ruang untuk kita hidup ya, apa boleh buat masih tanah itu. Ya, baik. Dan ternyata Bang Tana juga ini sangat erat kaitannya dengan spirit pemerintah juga untuk mewujudkan swasembada pangan juga ya Pak Kanwil ya. Untuk kemudian tadi menciptakan ketahanan pangan di Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional tadi. Pak Kanwil, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bicara Hari ini.